selamat sore Tribuners, selamat pagi dan selamat malam dimanapun Anda berada. Hari ini bersama saya Hasim Arfar, redaktur politik dan hukum Tribun Timur, bersama Anda dalam ngobrol politik bersama dengan Pak Lutfi, ya, Ketua Perkumpulan Disabilitas Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, hari ini kita akan membahas tema sentral terkait dengan pilkada inklusif dan ramah disabilitas. Nah, hari ini saya tentu tidak berdua saja dengan Pak Lutfi. Ada mahasiswa dari Sekolah Filsafat dan Teologi Inti Makassar. Selamat sore. Berikan tepuk tangan dulu untuk mahasiswa. Ini katanya ya. Jadi saya tadi di coaching sedikit bagaimana tepuk tangan di disabilitas. Nah, mungkin Pak Lutfi bisa menyapa Tribuners dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dan pemirsa sekalian, salam kenal. Pertama, saya Pak Lutfi. Saya disabilitas fisik. Saya itu pengguna kaki palsu. Jadi saya modelnya seperti ini. Saya itu korban laka lantas tahun 94 dan kakinya harus diamputasi, yang kemudian mungkin di saat itu saya kehilangan cita-cita. Dulu saya bercita-cita pengen jadi anggota TNI, tapi karena syarat menjadi anggota TNI harus semuanya lengkap, akibat dari kecelakaan itu dan saya diamputasi, cita-cita saya itu akhirnya runtuh. Ada momen di masa-masa itu kemudian saya drop, pengen bunuh diri tapi tidak jadi mati. Tetapi di saat ini di depan teman-teman semua, saya ingin katakan bahwa saya senang dan saya bersyukur menjadi disabilitas. Jika mungkin saya menyesali diri saya, mungkin hari ini saya tidak akan ketemu dengan calon-calon pemimpin besar yang ada di hadapan kita. Ini luar biasa sekali karena dari proses saya menjadi disabilitas kemudian saya bertemu banyak orang. Saya tidak tahu hidup saya jika kemudian saya nggak lulus TNI, tiba-tiba entah jadi apa di kampung. Saya dari Enrekang, ada sebuah kota kecil namanya Cakke. Saya lahir dan besar di sana. 7 bulan yang lalu saya mendapatkan amanah melalui musyawarah daerah dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia daerah Sulawesi Selatan. Dan inilah sampai kita harus bertemu. Dan saya berharap bahwa isu-isu inklusi itu menjadi kewajiban kita bersama. Isu tentang disabilitas itu bukan kita berbicara tentang disabilitas yang ada sekarang. Gambaran saya tadi, itu sebenarnya teman-teman sudah bisa memberikan bayangan dalam pikiran kita bahwa jika dulu seorang Pak Lutfi yang lahir dengan kedua kaki bawaan, tiba-tiba di umur 16 tahun dia harus kehilangan satu kaki. Itu berarti bahwa setiap orang akan berpotensi menjadi disabilitas. Jadi apa yang kami lakukan tentang pergerakan disabilitas ini bukan semata-mata tentang kami. Kalau jujur, kalau kami secara pribadi nih saya sudah merasa bahwa ya sudahlah, saya terima diri saya. Orang mau ngejek saya misalnya
Ya kamu puntung, kamu pakai kaki yang aneh, bagi saya tidak ada masalah. Tetapi bagaimana kita menyiapkan kesiapan orang-orang yang mungkin saja akan menjadi seperti saya. Kedisabilitasan itu banyak sumbernya. Dan secara tidak langsung, setuju atau tidak setuju, kita sementara akan berproses ke sana. Ingat usia 60 tahun pada saat orang menjadi lansia, itu standar layanan hidupnya sama dengan standar layanan disabilitas. Penglihatannya mulai buram, pendengarannya mulai menurun, pola pikirnya juga mulai pikun, kondisi fisiknya juga melemah. Itu sama dengan standar disabilitas. Kemudian kita yang mungkin masih merasa superior saat ini, kemudian menganggap, memberikan stigma ke teman-teman dengan kondisi disabilitas. Wah, kamu orang kedua, kamu itu tidak perlu diberikan ruang. Kamu tidak perlu berpartisipasi karena kondisimu. Terlalu a priori kita. Bukankah sebenarnya hal-hal itu akan terjadi sama kita? Berapa banyak orang, mohon maaf ya, saya harus berbicara fakta. Berapa banyak orang yang mungkin merasa baik-baik saja karena kebanyakan mengkonsumsi kolesterol atau apalah sejenisnya, jadi stroke, sakit. Dan disabilitas itu banyak ragamnya dan banyak yang tak terlihat. Kita tidak tahu, dan saya yakin mungkin di tempat ini, mungkin saya bukan seorang diri yang menjadi disabilitas. Disabilitas itu dalam bahasa Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 dinyatakan bahwa terganggunya fungsi motorik, sensorik, mental, dan intelektual dalam jangka waktu yang lama yang mengganggu beraktivitas pada kegiatan sosialnya dan memberikan kontribusi. Artinya disabilitas itu bukan misalnya yang teman-teman terlihat kasat mata. Ada beberapa ragam disabilitas itu tidak terlihat. Contoh misalnya kondisi mental dan intelektual. Bahkan teman-teman tuli pun secara fisik biasanya orang, apanya disabilitas? Oh, dia tidak bisa ngomong. Kelihatan semua sempurna. Tetapi justru disabilitas itu semakin harus kita perbincangkan dalam setiap ruang-ruang, itu akan menjadikan kekuatan bagi kita untuk melihat perbedaan dan membangun kesetaraan. Demikian dulu, Pak. Siap. Sebuah perkenalan yang langsung menghenyak ya. Dan terima kasih Pak Lutfi sudah memberikan perkenalannya, dan satu poin tadi, semua kita di sini menuju disabilitas ya. Dari penjelasan Pak Lutfi bahwa ketika Anda sudah renta, tua, maka pasti sama pelayanannya ke orang-orang disabilitas selama ini. Nah, Pak Lutfi, menurut Pak Lutfi ini selama ini kalau kita lihat pelayanan KPU, Bawaslu maupun penyelenggara di pemilihan umum sudah bagaimana nih? Sudah ada perbaikan enggak dengan? Saya melihatnya semua dalam masa berproses. Berbicara kedisabilitasan itu berbicara tentang banyak ragam, banyak aspek. Salah satunya misalnya di kepemiluan, dulu teman-teman disabilitas itu kadang tidak diakomodir, sangat nggak diakomodir. Sekarang sudah mulai agak berubah, tapi belum sepenuhnya. Karena masih banyak kasus-kasus, banyak kejadian-kejadian yang ternyata di mana ruang-ruang untuk disabilitas itu berada pada posisi nomor 2 dan nomor terakhir kadang. Istilah bahasanya kalau cernanya agak enak, misalnya dia menjadi dessert, dia menjadi makanan penutup yang dihidangkan, tapi kadang tidak dimakan, kadang hanya dilihat, kadang hanya dicolek. Dia bukan menjadi makanan utama yang menjadi kewajiban orang semua. Ini sangat miris sekali karena
di satu sisi sebagai disabilitas itu kami harus melawan kejamnya hidup, kemudian biaya mungkin. Nih biaya. Teman-teman kalau mau berjalan keluar sana, teman-teman hanya tinggal berdiri, pakai sendal, pakai sepatu, jalan. Saya harus beli kaki palsu. Saya harus beli kaki dulu, kemudian beli sepatu yang cocok dan nyaman saya pakai, kemudian saya bisa berjalan. Ya kan? Begitupun dalam kepemiluan ini kemudian nanti melahirkan para pemimpin-pemimpin yang pro kepada semua orang, harusnya mulai berpikir dalam pikiran kita. Termasuk teman-teman mahasiswa, ayo bangun dalam pikiran bahwa semua orang itu punya hak. Semua orang itu punya keinginan. Saya punya keinginan hidup mandiri. Teman-teman saya yang jomblo pengen juga menikah, walaupun mungkin dengan kondisinya. Tapi mereka sangat berkeinginan untuk seperti kalian. Dan itu tidak perlu dibatasi. Tapi dalam kepemiluan menuju kepada sebuah proses bagaimana melahirkan pemerintah yang baik, yang berpihak kepada semua orang, ini harus dipikirkan. Banyak hal, banyak kasus yang terjadi selama ini di mana teman-teman disabilitas itu masih terkendala dalam pendataan. Tidak diakomodirnya mereka dan tidak diakuinya sebagai disabilitas karena ada kesalahan tata laksana di lapangan. Misalnya di tingkat Pantarli itu masih belum paham tentang bagaimana ragam disabilitas itu. Bagaimana membangun perspektif disabilitas yang sebenarnya. Kadang mereka mengemukakan atau kadang mereka diberikan informasi oleh atasan di atasnya seperti PPS, PPK sampai ke komisioner. Itu kadang hal standar dasar dan tanpa melibatkan disabilitasnya. Nothing about us without us. Kalian berbicara tentang disabilitas tapi tidak melibatkan disabilitas. Itu apa? Harusnya libatkanlah disabilitas. Se-expert-expertnya orang berbicara tentang kaki palsu, dia tidak pernah merasakan rasanya kaki palsu seperti rasa yang saya punya. Walaupun dia jago sekali, seorang profesor, kemudian oh ini bahannya titanium, kita pakai bahan ini supaya agak ringan, ini supaya enak, ini supaya ngeper, ini supaya bisa bergerak tungkainya. Tetapi rasanya dia merasakan kaki palsu, dia tidak punya kalau dia bukan orang amputat seperti saya. Maka kenapa harus dilibatkan itu supaya semua akan mengena masuk ke dalam sisinya. Dan salah satu poin bahwa kami disabilitas ingin berkontribusi, ingin mendermakan diri. Kenapa PPDI ini lahir dan terbentuk karena keinginan para pendiri PPDI untuk bisa memberdayakan teman-teman disabilitas. Nah ini yang perlu dibangun dulu. Bagaimana membangun perspektif disabilitas itu, pemahaman disabilitas maunya apa, kemudian baru kita berbicara tentang pemilu yang inklusif. Jadi masalah kesetaraan sama keadilan ya. Iya bang. Dimulai dari Pantarli. Ini Pantarli ini adalah orang yang mendata pemilih secara langsung di lapangan. Kan kalian semua ini sudah masuk dalam DPT namanya, daftar pemilih tetap. Tapi Pantarli itu meng-cross check lagi. Apa benar namanya tinggal di sini. Cuman kalau saya lihat Pak, memang di Pantarli itu tidak ada form disabilitasnya. Ada Pak. Ada ya? Ada. Sehingga biasanya kalau kemudian di KPPS atau di TPU di tempat pemungutan suara itu tidak ada biasa akses untuk itu. Ada. Jadi harusnya dari pendataan ini kan terintegrasi pada pola pelaksanaan. Saya kemarin baru dapat informasi seorang pengurus itu kan ada stiker di depan rumah kalau sudah pendataan ditempel. Ada 2 kolom di situ jumlah pemilih
dan pemilih disabilitas. Pengurus ini adalah disabilitas fisik. Ternyata di kolom kolom pemilih disabilitas itu tidak dicantumkan bahwa di rumah itu ada 1 orang. Nah, itu yang saya bilang tadi, Pak. Iya. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak siap kita di TPS. Justru dengan pendataan yang dilakukan oleh Pantarli itu kemudian nanti di KPPS menyiapkan segala sarana dan prasarana aksesibilitasnya untuk teman-teman dengan kondisi yang berbeda dengan orang kebanyakan non disabilitas. Apakah perlu menyiapkan juru bahasa isyarat atau perlu disiapkan pelatihan bahasa isyarat buat pelaksana KPPS, kemudian bagaimana berinteraksi dengan teman-teman disabilitas. Itu perlu cara berinteraksi, misalnya menuntun teman-teman buta. Itu harus teman-teman tahu. Teman-teman buta bukan ditarik tangannya, oh sini, enggak. Ada caranya. Bagaimana memperlakukan teman-teman dan kondisi fisik yang mungkin tidak bisa berdiri. Makanya perlu disiapkan regulasi-regulasi itu di tingkat KPPS melalui data. Jadi mulai pendataan itu harus memang konkret, aktual, supaya nanti penerapannya di lapangan betul-betul sudah siap. Bagaimana teman netra yang kemudian menggunakan huruf braille dengan sentuhan. Nah, itu harus disiapkan sebagai bagian dari aksesibilitas pada teman-teman dengan kondisi disabilitas itu. Ya. Jadi memang dari penyelenggara harus memang sudah menyiapkan itu dari bawah. Nah, kalau selama ini Pak, apakah sudah ada mengarah ke situ? Arah-arahnya sudah ada komunikasi dengan KPU misalnya sebelum pemilihan ini tinggal berapa hari lagi nih? Tanggal 27 November. Tinggal 14 hari lagi ya, sekitar 14 hari lagi. Jadi apa sudah ada komunikasi dengan KPU Sulsel atau lokal? Iya, jadi sekarang kita mulai mengambil peran-peran untuk memasukkan isu-isu lebih gencar lagi karena mendekati hari H. Teman-teman di DPC misalnya kemarin mulai pada saat debat, kemudian ada beberapa contoh penyediaan aksesibilitas pada saat debat, ada disiapkan JBI, juru bahasa isyarat, tapi ternyata juru bahasa isyarat itu yang dipakai saya tidak tahu dari mana, kita tanya teman-teman JBI, mereka juga saya tidak kenal. Di teman-teman tuli tanya lagi, mereka juga nggak tahu. Karena modelnya ada yang modelnya kayak angkat tangan. Informasi apa yang mau dikasih? Sedangkan teman-teman tuli itu butuh penggunaan bahasa yang bisa mereka mengerti. Bukan asal angkat tangan. Biasa lihat ya, ada kotak kecil itu di sudut bawah. Biasa ada warna biru, pakaiannya hitam, tangannya selalu bergerak. Nah, itu namanya JBI, juru bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu ada 2 kalau di tingkat nasional, ada CB dan ada Bisindo. Tapi keinginan teman-teman tuli itu maunya mereka menggunakan Bisindo. Nah, jangan sampai misalnya masih ada di pihak KPU menerapkan penggunaan bahasa CB. Beda. CB itu diproduksi oleh orang-orang seperti kita yang bisa ngomong, kemudian menerjemahkan dalam bahasa isyarat. Kalau Bisindo itu bahasa isyarat yang diproduksi, dilahirkan oleh teman-teman tulis sendiri. Oh iya, agak beda memang mungkin ya. Beda. Penggunaan hurufnya beda. A, B. Itu beda kan? semua itu. Iya, saya kira sama tuh mah. Beda Pak, beda. Iya. Jadi kalau misalnya penyandang disabilitas di Sulsel ini berapaan sih Pak? Di Sulsel itu sesuai dengan hasil sensus antar penduduk itu 7,8% dari total populasi. Besar tuh ya. Malah kalau di Makassar ini berdasarkan sensus kesehatan dasar
Itu tertuang dalam naskah akademik rencana aksi daerah penyandang disabilitas yang kemarin disusun oleh teman-teman. Itu 33,6 di Makassar. Itu tinggi sekali. Tinggi sekali tuh. Malah mohon maaf ya, kalau teman-teman di sini pengguna kacamata yang Anda copot kacamatanya kemudian kelihatan agak buram, itu termasuk disabilitas. Sudah disabilitas itu. Kenapa saya ngomong ini? Supaya muncul di pikiran kita bahwa udahlah, disabilitas itu bukan aib. Tidak ada masalah jadi disabilitas. Saya bangga loh jadi disabilitas. Kalau orang disuruh perang aman, Kak. Apalagi tadi cita-cita Paling disuruh jaga pos toh. Oke, Pak. Kebijakan atau aturan yang dikeluarkan sekarang ini kan memang sudah ada. Kalau kita lihat di administratif juga sudah ada. Tapi apakah itu sudah dijalankan, Pak, atau sudah efektif di masyarakat? Secara regulasi konsep disabilitas ini banyak sekali nih. Mulai dari undang-undang, kemudian turun PP, Permen, Perpres, sampai di daerah itu muncul Perda, Perbub, Pergub, kemudian ada lagi rencana-rencana aksi yang lain. Tapi di sisi lain, secara regulasi itu sudah mulai kuat sekali. Pasca Indonesia mendatangani CPRD, kemudian itu ditindaklanjuti, muncul undang-undang dan lain sebagainya. Tapi penerapannya ini masih muncul stigma, masih muncul diskriminasi, masih muncul pengkotak-kotakan. Nah, ini harus terbangun mulai dari sekarang. Makanya dari awal saya tadi berkomunikasi, saya mencoba mengajak teman-teman semua bagaimana berpikir tentang disabilitas, bahwa siapapun akan berpotensi menjadi disabilitas, dan contohnya saya. Jadi jangan pernah berpikir disabilitas itu bukan tanggung jawab kita. Ini akan menjadi tanggung jawab kita. Pola pikir dari model charity, belas kasihan, itu harus kita geser ke model hak asasi, bahwa semua orang itu punya hak. Bukan karena saya disabilitas kemudian teman-teman melihat saya dan menitiskan air mata, atau bersedih karena saya ada di depan teman-teman, bukan. Tapi haknya teman-teman untuk belajar, hak saya juga untuk sedikit bisa berbagi. Melihatnya di konsep-konsep seperti itu, iya, kita ini setara. Saya pun akan banyak belajar dari teman-teman nantinya, bukan dengan konsep itu. Jadi perlu memang mulai kita rubah dari pola pikir, cara pandang kita, agar nanti regulasi yang sudah terbentuk ini bagaimana diterapkan, dasar hukumnya, landasannya, dan segala macam itu sudah disiapkan. Tinggal bagaimana penerapannya. Ini yang perlu didorong. Dan harapan kita itu teman-teman mahasiswa bisa mengambil peran pada sisi-sisi itu. Ya, orang intelek, kemudian kalian masih punya tenaga untuk mendobrak sesuatu yang masih belum berubah. Ayo support kegiatan-kegiatan terkait kedisabilitasan agar semua bisa berjalan dari regulasi yang sudah terbentuk. Ya. Dari sisi masyarakat juga mestinya memang harus juga dipahamkan ya masalah ini, bahwa bukan cuman teman-teman Pak Lutfi lah saja yang bisa begitu, tapi semua kita bisa begitu, sehingga tidak ada diskriminasi di situ, Pak ya. Nah, organisasi OBDIS, organisasi pergerakan disabilitas itu user modelnya, bukan penanggung jawab penuh pada persoalan disabilitas. Itu bukan kami yang menjadi stakeholder utama, justru negara lah yang pemain utamanya. Kami ini hanya pendorong, menyuarakan apa yang harusnya diberikan pada teman-teman disabilitas.
pemerintah utamanya harus mengambil peran utamanya dia sebagai pemberi hak dan memberikan perlindungan, penghormatan kepada penyandang disabilitas. Karena itu hak. Mereka kemudian bikin regulasinya, harusnya mereka ikutin. Di satu sisi yang lain, masyarakat sebagai bagian dari kesatuan kita itu harus saling dukung, saling support, bahwa di tengah kita itu ada perbedaan, tapi justru inilah yang menjadikan kita harus sama-sama saling merangkul. Jangan karena melihat perbedaan, kalian punya kaki dua, saya satu, teman saya matanya tidak melihat, kemudian kalian yang bisa melihat memandangnya berbeda, atau teman-teman saya yang berkomunikasi dengan gaya yang berbeda, kemudian kalian menganggapnya aneh. Sudah tidak pantas lagi seperti itu. Nah, ini harus kita dorong sama-sama. Pemerintah, masyarakat, kaum intelektual, itu harus semua bergerak. Karena kembali lagi bahwa isu disabilitas ini menjadi sebenarnya harusnya menjadi isu kita bersama. Siap. Nah, ini kan juga kita salah satu temanya adalah ramah disabilitas, pilkada dan ramah disabilitas. Nah, Pak Lutfi kalau melihat di TPS ini udah ramah nggak ini disabilitas? Tempatnya misalnya, kalau misalnya orang yang pakai kursi roda itu sudah ada nggak jalanannya naik? Biasanya kan karena kalau kita lihat TPS itu kan dalam satu malam saja jadi ya, di mana saja bisa dibikin, sehingga biasanya itu tidak memperhatikan itu. Iya, sudah mulai ada pergeseran. Kalau dulu saya melihat di Nrekang, kadang TPS itu berada di di atas bukit, Di lereng. rumah-rumah yang mungkin agak besar, kemudian kolongnya dipakai jadi TPS. Itu sekarang sudah mulai agak berkurang tuh di Nrekang. Di Sulsel itu kemarin sudah pihak KPU melaksanakan sosialisasi, simulasi bersama dengan teman-teman. Dari situ kemudian dilahirkan bahwa model yang cocok adalah konsep desain universal. Desain harus dibangun untuk semua orang, termasuk TPS. Sama dengan model bangunan gitu. Kalau konsep-konsep desain universal ini dibangun, maka saya pikir sudah tamat nih ini persoalan bagaimana kita bicara aksesibilitas. Tapi kan ini perlu memang terus didorong. Banyak TPS yang mungkin mengakomodir teman-teman dengan kondisi fisik. Oke lah, sudah disiapkan RAM, jalurnya agak landai, tetapi apakah aksesibilitas itu sudah akses pada teman-teman dengan kondisi tuli atau buta, atau dengan kondisi intelektual atau mental? Karena ragam disabilitas itu banyak. Jadi jangan hanya karena satu sisi kemudian kita menganggap oh ini sudah baik. Kenapa perlu pelibatan organisasi disabilitas dalam penentuan TPS yang baik? Tujuannya agar semua orang bisa mengakses tempat itu. Karena kalau standar layanan disabilitas ini dipakai, insya Allah itu semua akan cocok bagi semua orang. Perhatikan misalnya RAM di fasilitas publik. Itu RAM itu bidang miring, ada standarnya Bang. Jadi standarnya itu derajatnya maksimal 6 derajat. Kalau itu dibuat bukan sebenarnya untuk disabilitas saja, ibu hamil, lansia, ibu-ibu yang bawa kereta bayi, itu semua bisa lewat di situ. Makanya fasilitas publik itu dibuat dengan konsep seperti itu, akhirnya semua orang menjadi nyaman. Begitupun juga dengan TPS. Jika konsep itu dibangun, maka semua orang akan merasa nyaman. Ada lansia yang kemudian sudah mulai agak sulit berjalan karena konsep
desain universal ini yang dibangun, maka mereka akan nyaman. Gitu Bang. Siap. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk Pak Lutfi. Jadi ada tadi pesannya Pak Lutfi yang paling kena di kepala saya itu adalah penyandang disabilitas ini tidak mau dikasihani, cuman ingin disetarakan sesuai dengan hak asasi manusia. Seperti itu Pak ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya silakan acungkan tangan, kemudian sebutkan nama dan berasal dari mana, kemudian disampaikan pertanyaannya. Silakan. Nah, langsung. 2, oke, simpan dulu. Yang pakai kacamata dulu ya. Aduh. Minus berapa? 2,5. 2,5. Oke, silakan. Tes. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi. semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dari Universitas Negeri Makassar, program studi sastra Inggris. Jadi di sini saya menggarisbawahi terkait pilkada yang ramah disabilitas. Nah, apakah informasi mengenai pilkada itu termasuk seperti tanggal pelaksanaannya, tempat pemungutan suara dan kandidatnya itu tersedia dalam format yang mudah diakses oleh para penyandang disabilitas. Karena seperti yang kita tahu di era digital sekarang ini kan apa-apa bisa diakses melalui internet. Dan bagi kita di website KPU juga itu kita sudah bisa mengetahui di mana tempat TPS-nya kita, di TPS berapa, lokasinya di mana. Nah, yang di mana itu tidak memungkinkan beberapa penyandang disabilitas untuk mengaksesnya secara mandiri. Lantas apakah ada alternatif seperti aplikasi atau sistem online yang ramah untuk disabilitas, Pak? Baik, mungkin saja, terima kasih. Siapa namanya tadi? Aulia Putri. Aulia tadi bertanya, ini ada juga pertanyaan sebenarnya untuk penyelenggara, tapi ada juga sebenarnya apakah sudah tersampaikan sebenarnya ke Pak Lutfi terkait informasi yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas, kemudian kemudahan mendapatkan informasi ya, seperti tadi dari internet, seperti itu. Oke, kita simpan dulu Pak, atau langsung dijawab? Langsung jawab dulu, silakan. Oke, terima kasih Aulia. Terkait tentang sistem informasi dalam kepemiluan, saya melihat websitenya KPU itu sudah mulai agak akses. Jadi sudah mulai begitu kita tekan keluar bahasa, kemudian itu memudahkan bagi teman-teman dengan kondisi netra. Tetapi perlu diuji coba lebih mendalam lagi. Karena ada beberapa hal yang misalnya teman-teman dan kondisi disabilitas yang sudah sedikit berpengetahuan, sudah bisa baca tulis, mungkin agak bisa mengakses itu. Tetapi karena tingginya teman-teman disabilitas yang putus sekolah, tidak mengakses pendidikan, karena banyak hal dibully, kemudian mereka merasa mungkin ya sudahlah, mending saya berhenti bersekolah. Ini masih menjadi dilema kita. Jadi sampai informasi-informasi seperti itu agak jarang sampai ke mereka. Apalagi misalnya dengan kondisi misalnya mereka tuli atau mereka buta atau mereka dengan kondisi intelektual atau mental. Nah, ini menjadi PR bagi penyelenggara untuk bisa memberikan sosialisasi, walaupun sebenarnya KPU itu agak gencar belakangan ini untuk memberikan sosialisasi, tetapi kayaknya belum sepenuhnya menyeluruh. Nah, memang perlu dibuatkan regulasi-regulasi yang baru yang lebih berpihak pada semua teman-teman. Nah, misalnya pelibatan organisasi disabilitas untuk menyampaikan itu. Kan kadang gini Bang, kalau kita ada orang nih diamputasi, terus teman-teman datang, wah udah kamu jangan sedih, kamu gini lah. Beda modelnya kalau misalnya kami yang sudah diamputasi datang, tinggal buka kaki, nih sama Jiki,
agak simpel cara komunikasinya. Tidak perlu jamu kosedian, tinggal buka kaki, ini sama aja Ki, sudah tahu diamputasi. Jadi mereka kemudian, oh iya saya tidak sendiri. Nah, sistem komunikasi itu yang kenapa harus melibatkan organisasinya. Berikan peran. Karena dari situ kami para disabilitas juga pertama ngambil peran, berkontribusi dan belajar. Di sisi lain kami mencoba membangun kedekatan di antara teman-teman disabilitas. Jadi perlu diberikan ruang karena dampaknya akan lebih banyak ke teman-teman disabilitas. Jangan kemudian posisi disabilitas itu masih organisasi disabilitas itu masih dianggap ya secondary ya. Nah, memang terkait tentang yang tadi bahwa sistem informasi itu memang perlu pembenahan dan harapan kami ke KPU dan semua penyelenggara terkait kedisabilitasan itu sebaiknya mengkomunikasikan, mengkonsultasikan atau menguji cobakan apa yang mereka lakukan terhadap disabilitas pada kelembagaannya gitu. Yang mudah-mudahan ini kita terus dorong. Terima kasih ini Mbak Aulia. infonya. Ya. Aulia. Nah. Oke, sekarang di belakang. Tadi angkat tangan. Sebutkan nama, asalnya dari mana. Silakan berdiri. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma, asal saya dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ya, terkait yang disampaikan Bapak tadi, saya menyimpulkan bahwa dalam pilkada ini belum ramah penyandang disabilitas atau masih kurang kita temukan di lokasi TPS itu kurang ramah akan penyandang disabilitas. Nah, menurut Bapak, langkah-langkah konkret seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh KPU untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini dapat diakses atau memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi atau menggunakan hak mereka sebagai masyarakat seperti kita. Terima kasih. Oke deh. Dapat punya Pak? Oke. Oke, silakan. Siapa namanya? Risma, Pak. Risma. Terima kasih Risma. Iya. Berbicara tentang progres kepemiluan itu memang masih butuh banyak pembenahan di sana sini. Mulai dari pola perencanaan, kemudian pendataan, kemudian proses-proses sosialisasi dan sampai ke pelaksanaan itu memang perlu terus didorong. Siapa yang punya peran? Peran paling pertama adalah KPU, kemudian Bawaslu, kemudian kita semua. Karena kalau ada mikir semua, mulai itu makin kuat ini. Nah, itu jika lo baku tunjuk-tunjuk urusan itu disabilitas. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Hidup kami sudah sulit. Ayo jalan sama-sama. Kita dorong sama-sama. Apa yang bisa kita lakukan, perbaiki sistem. Kalau sekedar masukan ke KPU, berikan saya masukan. Makanya kami agak sering gencar ke KPU mensosialisasikan itu, memberikan masukan, kritikan agar supaya semua orang ini bisa mengakses TPS, bisa menyuarakan suaranya. Setiap orang nilai suaranya sama. Suara itu tidak pernah melihat kok disabilitas atau bukan. Nilainya sama. Bayangkan kalau tiba-tiba karena kondisi kedisabilitasan seseorang, kemudian dia tidak bisa mengakses untuk menyalurkan haknya, untuk memberikan haknya, padahal nilainya sama dengan kalian semua. One man, one vote. Nah, ini yang harus kita dorong, bahwa kan begitu banyak proses pilkada misalnya, atau pencalekan kemarin, atau kepala desa, pemilihan yang lain, yang kemudian karena selisih satu suara orang sampai ribut sampai mahkamah. Bayangkan jika misalnya di satu desa
atau satu wilayah itu 5% disabilitas saja yang tidak menyalurkan suaranya, ini kan berdampak sekali. Makanya ini memang perlu harus didorong dan menjadi PR kita semua. Oke. Siap. Ada lagi? Silakan. Yang baju ungu dulu deh. Dari tim. Ada? Oh itu. Silakan. Tunggulah. Ada mic. Kemudian di belakangnya ya. Sebentar. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Aquila Palekba. Saya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Nah, ketika saya melihat dari judul pembahasan kita pada sore hari ini tentang pilkada inklusif dan ramah disabilitas, saya teringat dengan kampung saya yang dimana di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang itu sangat tinggi tingkat disabilitas di sana. Nah, di mana para disabilitas itu yang ada di sana itu kurangnya akses dari pemerintah. Contohnya pada saat pilkada telah akan dimulai, para disabilitas ini dikesampingkan, tidak diperhatikan karena pertama kondisi jalan yang ada di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang itu sangat tidak memungkinkan dan tidak membuat para disabilitas ini tidak bisa menyumbangkan dia punya suara dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap pemilihan pilkada ini. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Terima kasih. Namanya siapa tadi? Aquila. Aquila. Ya. Bagus namanya. Silakan Pak. Masalah akses selama ini. Iya. Terima kasih Aquila Palembah ya. Dari Mamuju. Iya, persoalan ini sebenarnya menjadi persoalan di semua daerah. Termasuk di daerah Aquila ini, karena kondisi jalannya, akses itu kemudian teman-teman terkendala menyalurkan semua haknya. Dalam kepemiluan, karena kondisi geografis suatu wilayah kemudian menghambat dia melakukan itu, maka perlu memang diorganisir. Itulah pentingnya ada organisasi. Tujuannya menyuarakan itu. Kalaupun teman-teman di daerahnya Pak Aquila itu belum ada yang bisa menyuarakan, kita berharap Aquila yang menyuarakannya itu di sana. Suarakanlah itu. Ajak mereka, didik mereka, edukasi mereka supaya mereka bisa menyuarakan suara-suara mereka. Ini penting. Karena kalau masih terjadi hal-hal seperti ini kan makin jauh kesenjangan. Muncul kesenjangan, ada orang yang tidak mendapatkan haknya, maka perlu didorong. PPDI kemudian lahir, muncul, memang tujuannya adalah mengadvokasi itu, menyuarakan hak-hak, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Begitupun juga dengan organisasi OBDIS yang lain, saya yakin tujuannya sama, bahwa kita perlu memang menyuarakan. Bahkan gerakan-gerakan sekarang itu sudah banyak, ada sahabat disabilitas, yang di dalamnya itu bukan disabilitas, tapi orang-orang yang punya kepedulian terhadap gerakan sosial berbasis disabilitas atau gerakan yang berbasis inklusi. Kemudian menyuarakan seperti itu. Kemudian yang kedua, memang perlu didorong pemerintah dan semua stakeholder yang menyangkut tentang bagaimana tata laksana pelaksanaan sampai ke tingkat bawah itu supaya mendelegasikan dirinya bahwa ini tugasmu, harus kita jalankan. Jadi makin seringlah didorong, makin sering disampaikan supaya mereka lebih tahu tentang, oh iya tugas saya yang saya lupa ini.
Ini yang perlu terus kita lakukan di luar regulasi-regulasi yang lain, karena kalau berbicara mikir di skop disabilitas itu saya pikir semua regulasinya sudah ada, sudah komplit. Nah, Bisa tinggal bagaimana eksekusinya didorong, ya? iya dieksekusi. Nah, ini butuh dorongan dari kita semua. Kuncinya sebenarnya begitu. Jadi supaya di kampungnya Aquila itu didorong, jadi memang harus didorong dari masyarakat. Kan aturannya sudah ada nih, tinggal diingatkan saja pemerintah nih. Seperti itu. Makasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Yang belakang? Ya baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Immanuel Ome. Saya asal daerah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tapi saya berkuliah di sini. Ya, berbicara soal pilkada yang ramah terhadap disabilitas. Yang pertama, ketika kita berbicara soal ramah terhadap disabilitas yang kelihatan, saya pikir itu sudah antisipasi banyak hal yang kemudian, tapi kemudian saya lebih merujuk kepada ramah terhadap disabilitas yang intelektual. Nah, hal ini kemudian kalau kita lihat sangat di Indonesia sendiri saya lihat sangat tidak ramah. Intelektual yang disabilitas yang saya pahami bahwa orang-orang yang punya kemampuan berpikir rendah. Nah, sangat tidak ramah di mana pilkada seperti ini mereka adalah korban. Di mana mereka yang tidak tahu memilih siapa, datang orang bayar, kemudian mereka dipilih. Nah, saya pikir ini yang harus kita pikirkan. Artinya dalam pilkada hal yang perlu kita pikirkan adalah keramahan terhadap intelektual. Orang-orang kalau di bagian kota saya pikir aman, tapi ketika di bagian pelosok pedesaan kita lihat bagaimana orang tua kita yang tidak tahu tulis, tidak tahu, mereka datang diarahkan bilang tusuk ini, kemudian mereka ikut-ikut saja. Ikut-ikut masuk di TPS, kemudian ikut. Saya pikir ini mungkin bagaimana antisipasi terkait ini di Sulawesi sendiri terkait ini, orang-orang di pedesaan yang kalau mau dibilang disabilitas secara intelektual. Karena pilkada begini, mereka itu adalah korban yang paling besar itu. Terima kasih. Ya, menarik juga pertanyaannya Pak. Tadi sudah disinggung juga. Silakan Pak. Iya, bagus, pertanyaan yang bagus ini dari Mendome ya, Mendome. Namanya siapa tadi? Immanuel, Kak. Oh, Immanuel dari Kupang. Iya benar. Tingginya stigma dan perlakuan yang diskriminasi pada teman-teman dengan kondisi disabilitas intelektual dan mental itu sangat tinggi sekali. Banyak hal yang terjadi pada teman-teman misalnya dengan kondisi intelektual yang IQ-nya di bawah rata-rata. Ini mohon maaf saya agak berkomunikasi dengan bahasa-bahasa sederhana supaya kita bisa lebih mencerna. Karena kalau bicara pada kondisi disabilitas intelektual dan mental itu banyak sekali bahasa-bahasa kedokteran, bahasa-bahasa ilmiah yang lebih kuat. Jumlahnya, kalau untuk data real per masing-masing kedisabilitasan saya belum punya karena posisi kita masih baru. Kemudian yang kedua, kita ini adalah user. User itu bukan sebenarnya yang punya data. Harusnya yang punya data itu BPS, Dinsos misalnya melalui DTKS. Kemudian juga di KPU itu sudah ada data pemilih disabilitas. Nah, ini perlu didorong karena begitu banyak hal-hal yang terjadi selama ini di mana posisi teman-teman dengan kondisi disabilitas intelektual itu dieksploitasi. Misalnya gini, orang tuanya maunya mencoblos si A. Nah, anak dengan kondisi pemilih dengan kondisi disabilitas itu kemudian sudah ngikutin orang tuanya, bukan pada pilihannya. Di Prancis itu pernah ada seorang anggota dewan dengan kondisi Down syndrome. Bayangkan di luar negeri itu sudah semikian jauh memberikan ruang kepada semua orang. Down syndrome itu biasanya orang bilang muka 1000, Mongolian face, ya. Bagi kita kadang menganggapnya mereka itu sudahlah orang ini gitu. Di luar sana sudah memberikan ruang yang sebegitu luas kepada teman-teman dengan kondisi Down syndrome. Kita di sini masih
menganggap Down syndrome itu sudahlah, ini orang begini, yang dominasi saya orang terdekatnya. Akhirnya mereka kehilangan hak. Kalau misalnya dia mau memilih calon B, tapi keluarganya, orang terdekatnya ngasih dia pilihan harus ke A, otomatis biasanya didampingi masuk ke dalam bilik. Ini banyak sekali terjadi. Nah, perlu memang didorong untuk diawasi, termasuk KPU menjadi masukan agar supaya memberikan kebebasan itu, kebebasan memilih kepada semua orang, termasuk ke teman-teman dengan kondisi disabilitas khususnya dan kondisi seperti itu, intelektual, Down syndrome dan sebagainya. Karena bagaimanapun juga mereka akan tahu di mana saya memilih. Yang paling penting adalah bagaimana mensosialisasikan proses kepemiluan ini kepada teman-teman, agar mereka tahu, oh partai ini gambarnya ini, oh kalau ini caleg nomornya di sini, posisinya di sini. Karena kalau berinteraksi dengan teman-teman dengan kondisi intelektual itu harus gunakan bahasa sederhana, kemudian harus kadang berulang-ulang, kadang juga harus dijaga moodnya. Karena antara karakter dengan usia itu kadang terbalik. Usianya udah agak tua, tapi perilakunya masih seperti anak-anak. Nah, itu masih perlu memang penanganan yang harus kita tahu cara berinteraksi dengan mereka. Ya memang ini harus kita dorong. Apalagi posisinya dia tidak terlihat. Yang biasanya tidak terlihat itu banyak di posisi teman-teman disabilitas mental. Itu kadang tidak terlihat. Jadi ada misalnya orang yang punya kecemasan berlebihan, kemudian takut berada di ruangan tertutup. Itu kita modelnya adalah disabilitas dan itu tidak terlihat. Kalau misalnya seperti ini mungkin kelihatan baik-baik saja. Dan banyak ragamnya gitu. Ya. Nah, sebagai informasi ini sudah ada datanya masuk nih. Jadi jumlah disabilitas di Sulsel ini 57.000. Wah, banyak sekali ya. Sekitar segini. Tapi itu belum dilihat yang mana yang menjadi pemilih atau bukan. Tapi sekitar segitu lumayan banyak tuh. Itu kalau segitu setengah pemilih orang di Selayar. Di Selayar itu pemilihnya sekitar 100.000. Kalau di ini sekitar setengahnya. Kalau di Makassar sekitar, kalau segitu sekitar 5% dari 1 juta. Oke, ada lagi sebelah sini. Ini silakan. Sebutkan nama dan asalnya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Sea Marcela Nabu, asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan saya, apakah fasilitas yang disediakan untuk penyandang disabilitas sudah mencukupi? Bagaimana tanggapan dari komunitas disabilitas mengenai fasilitas yang ada? Dan sejauh mana pelatihan petugas pemilu dalam membantu pemilihan disabilitas? Apakah ada evaluasi berkala terhadap kompetensi petugas dalam menangani pemilih disabilitas? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Siap. Ini masalah pengalamannya nih Pak, apakah penyelenggara ini sudah ramah nih ya dengan disabilitas? Seperti itu. Evaluasinya juga Pak terkait kegiatannya. Sela ya? Oh ya. Sela on 7. Fasilitas yang disiapkan untuk teman-teman dalam menyalurkan suaranya itu sekarang sudah mulai ada. Misalnya huruf kertas suara braille sudah ada, tetapi belum sepenuhnya terpenuhi, masih sangat minim, masih perlu untuk terus dikembangkan. Kemudian fasilitas misalnya apakah ada kursi prioritas untuk
teman-teman disabilitas, lansia, ibu hamil, itu saya lihat sudah mulai ada dan menjadi prioritas utama itu. Kemudian fasilitas yang lain yang masih kurang yang saya lihat adalah kesiapan pelaksana di tingkat KPPS itu pada penanganan disabilitas sensorik tuli. Di KPU masih sangat kurang memberikan pelatihan kepada semua pelaksana kepemiluan bagaimana mengetahui bahasa isyarat dasar. Ini masih kurang. Begitu ketemu dan teman-teman disabilitas tuli di TPS, semua baku tunjuk-tunjuk mi. Kok mau anu ki? Ndak tahu saya bicara sama dia. Ini menandakan bahwa kita belum siap. Kita masih memilih-milih orang ya yang bisa ngomong kayak kita. Dilayani ji. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan kita? Akhirnya baku tunjuk-tunjuk ki karena tidak disiapkan dari awal. Nah ini yang perlu. Kemudian apakah ada evaluasi? Ya. Ini usulan yang bagus. Peran organisasi itu memang perlu diberikan ruang. Sebagai konsep kesetaraan itu bahwa kalau memberikan penilaian terhadap disabilitas, baiknya itu diberikan pada organisasinya. Karena mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih expert. Jangan kemudian yang menilai orang-orang non-disabilitas pada standar layanan disabilitas. Tidak bisa. Pasti penilaiannya beda. Mungkin persoalan nanti mereka menilai, sudah penuhi saja. Begitu misalnya kita disabilitas mau gunakan fasilitas itu, mau evaluasi itu, ternyata bermasalah. Banyak kejadian, misalnya beberapa fasilitas bangunan publik yang ada sekarang itu dibikinlah RAM, itu bidang miring misalnya. Tapi terjal. Mau diuji coba, yang disuruh uji coba kita disabilitas. Ya sama saja, musuruh ki bunuh diri. Kenapa dari awal perencanaan itu tidak komunikasikan dengan Obdis? Supaya konsepnya jelas diperuntukkan untuk siapa. Yang mau pakai siapa, yang bikin siapa, maunya dia. Tidak ketemu. Nah ini memang betul sekali, ini masukan yang bagus, perlu adanya evaluasi. Ya, itu. Menarik sekali tadi pertanyaannya. Memang perlu ada evaluasi terus menerus ya. Terutama tadi itu yang masalah gangguan jiwa Pak. Karena kan dalam aturan terbaru KPU itu orang yang punya gangguan jiwa atau ODGJ itu bisa memilih. Jadi itu perlu memang pendampingan luar biasa tuh. Iya, ini juga perlu dibahas tentang disabilitas mental itu, termasuk ODGJ. Sebagian masih berparadigma kalau jadi orang gila itu sifatnya permanen. Padahal justru ODGJ, kondisi mental itu sifatnya tidak permanen. ODGJ itu bisa sembuh. Cuma penanganannya memang harus medis. Sampai saat ini penanganan yang paling ampuh adalah sistem penanganan medis. Mereka harus konsumsi obat. Jadi kalau dia rutin konsumsi obat, halusinasinya hilang, ketakutannya, kecemasannya mulai berkurang. Kemudian akan seperti sama dengan kita. Nah termasuk kita juga harus ambil peran pada penanganan ODGJ bahwa ya cara memandang mereka itu seperti apa, cara memperlakukan mereka itu seperti apa. Terkait dalam kepemiluan, nah ini regulasi yang muncul. Jadi kalau misalnya saya mantan ODGJ, ya begitu saya mau memilih, saya harus bikin surat keterangan dokter bahwa saya sudah sembuh. Bisa saja ODGJ hari ini kumat ki, nanti malam sembuh mi, bisa. Selama dia konsumsi obat.
Nah ini pemahaman seperti ini yang harusnya kita saling memahami. Ya. Sama kalau kita sakit kepala sekarang minum obat sakit kepala sembuh mungkin nanti malam, bisa jadi. Begitupun juga ODGJ. Jadi jangan melihat sudut pandang kita pada kondisi teman-teman dengan disabilitas mental bahwa begitu-begitu dan melakukan pembiaran. Apalagi dibikin sulit dikasih. Mau kau memilih pakai surat keterangan dokter. Ya. Betul. Oke, ada lagi? Yang keenam nih. Masih ada 5 kota. Silakan. Sebutkan nama dan asalnya. Tes. Ya. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Fredrik Sembalnipu, asal dari Kupang. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme dalam melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang memiliki disabilitas yang terkhusus, yang kita memiliki kekurangan fisik dan langkah-langkah seperti yang harus kita lakukan. Terima kasih. Apanya? Coba diperjelas lagi. Pertanyaannya apa? Atau sudah dipaham, Pak? Sudah. Oke. Bagaimana mekanisme penanganan disabilitas? Ya. Ini kita berbicara pada konsep perspektif, membangun cara pikir, cara pandang terhadap disabilitas. Bahwa keinginan disabilitas itu sama keinginannya dengan semua orang. Harus kita paham dulu. Posisi disabilitas itu sama posisinya dengan semua orang. Melihatnya seperti itu. Bagaimana cara berinteraksinya? Itu masing-masing ragam, ada caranya. Contoh misalnya pada teman-teman dengan kondisi fisik ada beberapa yang butuh alat bantu. Misalnya kayak kami yang putet itu pakai kaki palsu. Kaki palsu saya dan teman-teman yang lain yang gunakan kaki palsu itu bisa dicopot. Ya saya bisa duduk di sini, kaki saya di sana, bisa. Kalau saya jengkel sama orang bisa saya cabut, saya lempar, bisa. Tapi ada pemberlakuannya. Ada misalnya teman yang pakai tongkat, ada yang pakai bris, ada alat bantu yang lain kayak kursi roda. Ini edukasinya, jangan pernah memindahkan alat bantu tubuh teman-teman disabilitas ke tempat yang lain tanpa izin. Jangan pernah. Misalnya saya nih buka kaki, saya taruh sini, karena teman-teman mau duduk di sini terus dikasih pindah di sana. Jangan. Saya pernah mengalami suatu kisah, satu cerita, lagi pada ngumpul terus tertidur. Tiba-tiba samping rumah kebakaran. Jadi waktu proses tidur nih teman-teman, kaki saya ada yang kasih pindah-pindah. Jadi teman-teman saya yang lain itu dulu lari, saya masih kucari kakiku. Nah gitu. Saya mau mana ini kaki, mati lampu ini. Pikiranku tadi di sini. Ada yang kasih pindah. Nah itu berisiko sekali. Kemudian kalau mau bantu teman-teman disabilitas itu, bertanya Ki. Tidak semua teman-teman disabilitas itu misalnya butuh bantuan, tidak. Kami ini mau mandiri. Misalnya ada kursi roda, jangan tiba-tiba langsung dorong nih. Jangan. Harus kita tanya, mau Ki saya bantu? Kalau dia bilang, oh iya boleh, silakan. Cara foto dengan teman-teman, misalnya pengguna kursi roda, mohon maaf, enggak apa-apa saya berdiri ya. Jadi kalau misalnya kita pengguna kursi roda, itu posisi foto jangan seperti ini, harusnya kita sejajar dan dia, ya sejajar. Kemudian kalau bisa mata sejajar. Kalau saya lebih suka memposisikan diri seperti ini. Jangan kita kayak begini berdiri.
etikanya, karena kayak merasa tersalimi Ki kalau tiba-tiba ada orang yang berdiri di posisi seperti itu. Banyak. Sama menuntun teman-teman buta juga itu perlu ditanya apakah mereka butuh bantuan. Bagaimana memandunya, bukan misalnya ya, ayo jalan, bukan. Tetapi biasanya teman-teman akan pegang daerah sini. Iya. Berkomunikasi dengan teman-teman tuli itu juga butuh cara. Kalau kita belum tahu bahasa isyarat, biasanya kita tulis. Mereka juga biasanya tulis dan sampaikan ke kita. Tapi bicaralah saja karena mereka bisa baca gerak bibir tak. Itu kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman. Dan banyak hal sebenarnya, dan butuh sesi yang lebih lama waktunya kalau kita berbicara tentang bagaimana perspektif dan bagaimana cara berinteraksi ke disabilitas. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Ya. Sebutkan nama dan asalnya. Ya. Ya, terima kasih. Saya Henry Bria. Saya asal dari NTT, tapi saya berkuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur Makassar. Tadi saya menyoroti pernyataan dari Pak Lutfi soal bagaimana seringkali disampaikan bahwa tidak ada keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, pertanyaan saya, karena tadi sempat disampaikan bahwa sudah sering disuarakan, apa alasan sebenarnya sehingga tidak ada keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu, contohnya seperti pilkada ini? Pertanyaannya, apa alasannya? Ataukah memang tidak pernah direspon terkait suara-suara yang disampaikan oleh organisasi penyandang disabilitas agar bisa terlibat dalam penyelenggaraan pemilu? Karena tadi disampaikan bahwa bagaimana segala akses itu bisa diberikan kalau yang mengawasi, yang terlibat dalam pengerjaan bukan orang disabilitas. Tentunya hasilnya akan berbeda. Nah, itu lagi pokok pertanyaan saya, apakah alasan dia tidak terlibatnya, dan apakah memang tidak didengar suara yang telah disampaikan? Terima kasih. Siap, makasih Pak Henry. Silakan Pak. Oke, Pak Henry, sebenarnya sudah mulai ada, cuma belum maksimal. Jadi kalau tidak ada, berarti tidak pernah dilibatkan sekali. Di pusat itu sudah mulai di PPDI, DPP, PDI dengan KPU RI itu sudah membuat kesepakatan bersama tertuang dalam MOU. Bagaimana melaksanakan pemilu yang akses, dan ini kita mulai runut sampai ke tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota. Terkait di Sulawesi Selatan ini agak baru karena prosesnya memang kami ini baru menjalankan amanah baru juga. Jadi proses sosialisasi itu masih berlangsung gitu. Kami di PPDI Sulsel masih mencoba membangun komunikasi walaupun sudah beberapa kali pertemuan dan dilibatkan pada beberapa kegiatan di KPU termasuk di Bawaslu. Kalau berbicara mungkin di kendala-kendala ya di Sulsel itu kendala karena saya melihat ada pergantian kepengurusan. Nah, biasanya berkomunikasi dengan kepengurusan yang lama. Tiba-tiba berganti, KPU juga tidak tahu kalau sudah berganti kepengurusannya, masih komunikasi ke kepengurusan yang lama. Kemudian yang kedua biasanya terkendala pada bagaimana kita membangun mindset itu, bahwa berbicara tentang sesuatu libatkan sesuatunya, nothing about us without us. Berbicara tentang disabilitas harus libatkan disabilitasnya. Ini yang harus dibangun dan terpola pada masing-masing kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, expert-expertnya orang berbicara tentang kaki palsu, tetapi rasanya menggunakan kaki palsu belum tentu mereka punya, ya kan? Nah, ini yang harus terbangun, dan mudah-mudahan pertanyaan ini menjadi kritikan, masukan ke KPU.
agar lebih optimal lagi pada proses, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Karena ini ada aturan-aturan, kemudian ya sudah libatkan saya, panggil, yang penting ada laporan tak, jangan. Karena betul-betul esensialnya yang kita mau bahwa hak semua orang itu memang harus diberikan. Gitu. Oke, makasih Pak. Ada lagi? Masih ada kotanya? Yang di sebelah sini? Ini senyum-senyum dari depan. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Oh, enggak ada. Oh, ini ada ini dari belakang. Oh. Bersuara dong. Aduh. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa dari Universitas Negeri Makassar. Asa? Arsa. Hah? Asa? Arsa. Arsa? Ya. Oh, nama laki-laki. Baik. Seperti yang tadi Bapak bilang, berbicara mengenai penyandang disabilitas, itu adalah isu kita bersama, masalah kemanusiaan kita. Nah, pertanyaan ini muncul dari jawaban Bapak menjawab pertanyaan yang sebelumnya mengenai petugas TPU atau petugas TPS yang saling menunjuk atau saling mengharapkan petugas lainnya untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas lainnya begitu. Nah, dari yang saya baca dan dari yang saya pernah pelajari ya, di beberapa kota di Indonesia termasuk salah satunya Tangerang atau Pemalang sudah melakukan pelatihan kepada petugas TPS-nya untuk supaya bisa melayani penyandang disabilitas dengan baik begitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana di Sulawesi Selatan sendiri untuk memberikan pelatihan terhadap petugas TPS-nya begitu, dan agar permasalahan seperti yang tadi Bapak katakan mengenai saling menunjuk atau saling memberikan, siapa yang memberikan pelayanan terhadap disabilitas yang ini bisa terpenuhi secara maksimal. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Ini dia ada contohnya Pak dari Tangerang. Sudah laksanakan pelatihan kepada petugas untuk pemilih disabilitas. Jadi memang hal-hal seperti ini perlu didorong. Kesadaran misalnya para penyelenggara kepemiluan itu berinisiasi untuk melaksanakan hal-hal ini. Kami sebagai OBDIS tugasnya adalah mendorong agar supaya tidak terjadi lagi miss-miss yang sudah terjadi selama ini. Bagaimana pemberlakuan ke teman-teman itu kemudian masih ada celah yang memungkinkan teman-teman mereka harus berbuat seperti apa. Di Sulsel ini prosesnya sekarang adalah simulasi TPS yang akses. Dari tahapan ini sekarang yang sudah berlangsung di beberapa kabupaten kota, itu kita berusaha sampaikan bahwa TPS harus akses bagi semua orang. Termasuk salah satu aksesnya yaitu tadi bagaimana kita bisa menerima perbedaan bahasa, dan kita sudah menyiapkan segala infrastrukturnya, aksesibilitasnya tentang itu. Nah, tahapan-tahapan ini mudah-mudahan akan berkelanjutan sampai 14 hari nanti untuk lebih dikuatkan lagi. Walaupun sebenarnya agak telat, tetapi insya Allah dengan semakin banyak isu-isu, makin banyak obrolan kita, itu bisa membuka ruang-ruang itu, mengambrukkan hemogomi yang kemudian menjadikan semua orang bicara kepemiluan, tidak perlu mikir lagi, berpikir tidak ada bahasa isyarat. Tapi bagaimana misalnya dilibatkan teman-teman disabilitas sensorik, tuli, atau teman-teman JBI, atau memberikan pelatihan itu kepada para penyelenggara kepemiluan bahwa
bahasa dasar disabilitas sensorik tuli itu seperti ini, ada dasarnya. Atau memberdayakan teman-teman sendiri untuk menjadi petugas. Nah ini ruang itu harus dibuka. Jangan kemudian ada syarat, misalnya syarat menjadi petugas KPPS harus fasih berbahasa Indonesia. Ya kalau kau fasih berbahasa Indonesia, tapi kau tidak fasih bahasa isyarat, dan kau layani teman-teman dengan kondisi tuli, kan tidak adil nih. Harus dasar itu, harus fasih berbahasa Indonesia, enggak kan? Harusnya bisa mengakomodir semua orang, syaratnya, dan memberikan ruang kepada teman-teman disabilitas untuk mengeksplorasi dirinya bahwa oh saya punya kewajiban untuk berkontribusi pada negara. Salah satunya menjadi petugas KPPS misalnya. Perlu itu didorong. Makanya kenapa negara ada misalnya penerimaan jalur CPNS formasi disabilitas. Ya kan? Kenapa tidak di KPU atau penyelenggara kepemiluan membuka juga ruang itu? Penerimaan petugas kepemiluan jalur disabilitas. Jangan ada syarat sehat jasmani rohani. Apa itu? Jadi kami yang fisik begini indah sehat jasmani. Tidak gitu. Saya aja kurasa. Walaupun saya harus pakai kaki buatan, tapi bisa tunjuk jalan. Malah saya bisa lebih kencang lari daripada teman-teman kalau pakai kaki palsu lari. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, jangan kemudian mengsekat-sekatkan itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yumini Runesi. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berbicara mengenai pilkada yang ramah terhadap kaum disabilitas, dan tadi sempat dikatakan bahwa kaum disabilitas di Indonesia juga lumayan banyak, sehingga menjadi pertanyaan saya yaitu bagaimana caranya pemerintah dalam mendata kaum disabilitas yang terlihat maupun tidak terlihat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pemilu, dan kemudian bagaimana caranya agar dapat mengatasi ketidakmampuan sebagian penyandang disabilitas dalam berinteraksi atau mereka dapat mengakses informasi pemilu, dan kemudian apa peran teknologi digital dalam memberikan solusi mengenai hal ini. Sekian dari saya, terima kasih. Siap. Numini, siapa? Yumini, terima kasih Yuni. Ya itulah, itu sudah. Negara punya tanggung jawab yang besar ngurusin disabilitas. Dia yang punya tugas dan tanggung jawab yang paling banyak dalam ngurusin seluruh warga negara. Negara melindungi segala tumpah darah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah tidak ada lagi sekat-sekat, harus adil. Bagaimana negara mengakomodir itu? Negara membuat regulasi-regulasi, melahirkan undang-undang sampai ke perda, perbuk. Bahkan di tingkat desa itu sudah ada perdes. Itu semua sudah dilahirkan, regulasinya sudah ada. Yang masih kurang adalah bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana menindaklanjuti, bagaimana merealisasikan aturan-aturan dan regulasi yang dibuat itu. Tinggal itu.
harus terus didorong. Oleh siapa? Oleh kami para obdis, oleh kalian para intelektual, mahasiswa. Harus diberitakan oleh media, oleh Tribun dan sebagainya. Itu sangat penting agar supaya orang mulai tersadarkan. Karena kalau misalnya hanya 1-2 orang yang berteriak, mungkin karena pemangku kebijakan banyak dia urusi, dia tidak terlalu pikirkan. Padahal dia yang bikin regulasi, harus diingatkan kembali. Jadi bagaimana supaya bisa mengakomodir disabilitas dalam kepemiluan. Itu juga sudah ada secara juknis, ada termasuk di Undang-Undang Nomor 8 2016 juga sudah diatur. Tinggal itu kuncinya, bagaimana regulasi ini didorong supaya terlaksana dengan baik sampai ke tingkat bawah. Iya, peran teknologi digital itu biasanya menghilangkan kedisabilitasan. Banyak teman saya yang dengan kondisi total blind itu penglihatannya betul-betul hanya hitam dan gelap. Kemudian mereka jadi penulis, mengetik. Bahkan pernah suatu waktu ada kegiatan semacam seminar. Kemudian diuji cobakan siapa mengetik tercepat dalam ruangan itu. Nah, kami dari perwakilan disabilitas mengutus teman-teman buta, total blind, buta total. Kemudian ada seorang pegawai dari dinas mana waktu itu, tapi dia bilang termasuk dia yang paling cepat katanya di kantornya mengetik, dikirim. Terus ada seorang ibu-ibu yang dia bilang, cepat aja juga mengetik. Ya berlomba lah ini 3 orang. Yang terjadi adalah siapa yang paling cepat mengetik? Teman buta itu. Biasa mungkin di warkop tiba-tiba ada orang pakai headset, matanya kayak terpejam begitu atau mungkin kelihatan buta. Di depannya ada HP atau laptop yang layarnya gelap. Tapi mereka sementara mengetik. Teknologi digital itu membuat teman-teman kemudian bisa melakukan itu, bisa mengetik. Teman-teman bisa menggunakan smartphone, bahkan memberikan pesan ke kita, kemudian malah bikin tulisan yang panjang, penjelasan dan sebagainya, itu mereka ketik. Ada GPT, IE, ya kan? Sudah mulai banyak dan itu menghilangkan, bagi saya itu sudah mulai mengurangi kedisabilitasan, malah menghilangkan. Jika dulu mungkin orang masih setengah mati untuk menggunakan teknologi, akhirnya agak sulit berkomunikasi. Batasan antara kita dengan teman-teman buta yang versi kita harus dilihat huruf A sampai Z baru bisa kita ketik. Sedangkan mereka menggunakan screen reader. Jadi begitu mengetik ada akses di smartphone itu sekarang semua sudah ditanamkan. Ada aksesibilitas di dalam penggunaannya. Nah, begitupun juga teman-teman tuli. Pada saat misalnya di forum seperti ini tidak ada JBI, biasanya mereka taruh HP-nya. Nanti di layar HP itu keluar apa yang kita ngomong. Voice to text dia pakai. Begitupun juga teknologi digital yang lain ini sangat membantu teman-teman mengurangi kedisabilitasan. Dan mudah-mudahan ke depan itu bisa lebih banyak lagi teknologi-teknologi yang lebih banyak mempermudah hidup orang. Ini kita harapkan lahir dari orang muda seperti teman-teman. Makasih Pak. Ada lagi pertanyaan terakhir nih. Satu, 2,
Tiga, tidak ada. Oke, kita cukupkan saja nih Pak. Nah, sebagai penutup ini Pak, ada mungkin hal yang ingin Anda sampaikan terkait tema kita pilkada inklusif dan ramah disabilitas. Silakan Pak Lutfi. Setiap orang punya keinginan yang sama. Kami merasa sebagai disabilitas punya keinginan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berpihak pada semua orang. Momen-momen pilkada ini, kami juga sebagai disabilitas ingin memberikan suara pada pilihan hati nurani kami. Tapi jika sistem kemudian terus membuat hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya, ini adalah sebuah diskriminasi. Hati kecil kami ingin mengatakan bahwa hilangkanlah itu. Hilangkanlah stigma dalam hidup kita, hilangkanlah diskriminasi dalam hidup kita. Karena keinginan kita semua adalah sama. Kami ingin Indonesia itu baik. Kami ingin melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kami ingin menyalurkan hak kami seperti yang sudah diatur dalam begitu banyak regulasi. Tetapi perjuangan, pergerakan tak boleh berhenti karena masih banyak hal yang harus kita suarakan. Bagi kami, kekuatan terbesar adalah kekuatan kebersamaan. Dan harapan kebersamaan itu lahir dari kita semua. Sekali lagi saya ingin sampaikan, disabilitas itu dekat dengan kita. Disabilitas itu akan berpotensi pada semua orang. Maka lakukanlah hal-hal kecil agar supaya kita nyaman di saat kita tua atau kita sudah siap pada saat menjadi disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya, tepuk tangan untuk Pak Lutfi Mahmud. Oke, Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara kita, ngopi dengan Ketua Penyandang Disabilitas Indonesia, Pak Lutfi Mahmud, Wilayah Sulsel, Pak Lutfi Mahmud. Dan sebagai penutup ada catatan yang saya catat selama kita talkshow di Ngopi Ngobrol Politik. Pemilihan langsung itu harus langsung, umum, bebas dan rahasia. Paling penting adalah adil. Artinya pemilihan harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Diksi kasihan harus diganti dengan setara. Diksi diskriminatif harus dihilangkan. Sehingga cita-cita pemilihan berlangsung untuk semua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Hasim Arfa, sampai jumpa lagi di Ngopi selanjutnya. Siapkan suaramu untuk memilih